Bayangkan, setiap kali kita membaca satu ayat dalam sholat, Allah langsung menjawab bacaan kita. Bukan malaikat, bukan perantara, tapi Allah sendiri. Dan dialog itu terjadi dalam surah Al-Fatihah. Mengapa Allah menjadikan Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, pembuka sholat, dan pembuka doa seorang hamba? Apa sebenarnya rahasia besar di balik 7 ayat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Pernahkah kita membayangkan surat yang setiap hari kita baca dalam sholat, yang mungkin sudah kita hafal sejak kecil, ternyata memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu pendek, hanya 7 ayat, namun Allah menurunkannya sebagai pembuka Al-Quran, sebagai inti seluruh ajaran Islam, dan sebagai doa langsung antara hamba dan Robnya. Surat itu adalah Al-Fatihah. Sahabat Jundu, hari ini kita akan menyelami kisah turunnya surat Al-Fatihah, bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai cerita yang hidup, agar kita memahami mengapa surat ini begitu istimewa dan mengapa sholat kita tidak sah tanpanya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kembali ke masa awal kenabian Rasulullah SAW. Sahabat Jundu sekalian, ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq membuka lebaran kenabian Rasulullah SAW. Namun pada masa awal itu, umat Islam belum memiliki Al-Quran yang lengkap seperti sekarang. Wahyu turun sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan kebutuhan umat. Nah, di tengah suasana itu, Allah ingin menghadirkan sebuah surat yang merangkum segalanya tentang tauhid, ibadah, doa, harapan, rasa takut, dan hubungan hamba dengan Tuhannya. Maka diturunkanlah surat Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah Al-Fatihah ini turun di Mekah atau di Madinah. Namun pendapat yang paling kuat dan dipilih oleh mayoritas ulama tafsir adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah, diturunkan di awal dakwah Rasulullah SAW. Kenapa bisa demikian? Karena sholat sudah diwajibkan di Mekah, dan sholat tidak sah tanpa adanya surat Al-Fatihah. Sahabat Jundu dimanapun berada, kalau kita bicara tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Fatihah, ternyata Imam As-Suyuti tidak menyebutkan sebab khusus turunnya surat ini. Artinya, Al-Fatihah tidak memiliki latar peristiwa tertentu seperti beberapa surat lainnya. Namun, meski begitu para ulama banyak menjelaskan keutamaan dan kedudukan yang luar biasa dari surat Al-Fatihah ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan keutamaan Al-Fatihah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dikisahkan oleh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Suatu hari beliau ini sedang melaksanakan sholat. Nah, tiba-tiba Rasulullah SAW manggilnya. Namun, karena sedang sholat, Abu Sa'id ini nggak langsung menjawab. Nggak jawab panggilannya. Setelah sholat selesai baru tuh ia datangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apa yang membuatmu tidak langsung menjawab panggilanku? Abu Sa'id menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang melaksanakan sholat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah berfirman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian. Nah, setelah itu tuh Rasulullah SAW berkata, aku akan mengajarkan kepadamu satu surat dalam Al-Quran yang paling agung sebelum kamu keluar dari masjid. Rasulullah SAW pun menggandeng tangan Abu Sa'id saat hampir keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id mengingatkan, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata akan mengajarkan kepadaku surat paling agung dalam Al-Quran? Kemudian Rasulullah SAW jawab, benar, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Al-Fatihah. Ia terdiri dari 7 ayat dan merupakan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat namun tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ketika ditanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an tentang sholat di belakang imam, beliau menjawab, bacalah Al-Fatihah di dalam hatimu. Ya, jadi kalau kita serta biasa waladhdallin amin, nah kita pada baca tuh surat Al-Fatihah. Sahabat Jundu, Ibnu Katsir menjelaskan surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang diturunkan secara lengkap, tidak terpotong-potong seperti sebagian surat lainnya. Ini menunjukkan satu hal penting, Allah
sengaja menjadikan Al-Fatihah sebagai fondasi utama Al-Quran. Ia bukan hanya pembuka mushaf, tetapi pembuka hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya ada pujian kepada Allah, pengakuan rububiyah dan uluhiyah, pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan permohonan hidayah menuju jalan yang lurus. Semua inti agama tuh ada di situ, diringkas dalam 7 ayat. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Junda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bagian paling yang menyentuh dari kisah Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di dalam hadis qudsi yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wal abdi ma sa'alah. Aku membagi soal antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah menjelaskan ayat demi ayat Al-Fatihah. Saat hamba membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku yang memuji. Ketika hamba membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab, Asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan ketika hamba membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Bayangkan, setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah benar-benar menjawab bacaan kita. Ini bukan bacaan biasa, ini adalah dialog langsung. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jumdu, kemudian ketika kita sampai pembacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka di sini Allah menjawab, Hazi wa baini wa baina abdi, wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah inti tauhid dan ibadah. Iyyaka na'budu, tauhid ibadah. Iyyaka nasta'in, itu pengakuan kelemahan manusia. Dan seakan-akan tuh Allah ingin mengajarkan kita jangan hanya minta tolong, tapi lupa menyembah. Dan jangan mengaku menyembah, tapi lupa bergantung kepada Allah. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Inilah bukti betapa agungnya surat Al-Fatihah. Surat ini terdiri 25 kata dan 113 huruf. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya adalah yang kita kenal biasa Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabi'ul Masani, dan Al-Quran yang Agung. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan sebagai ruqyah. Dalam hadis sahih diceritakan bahwa Abu Sa'id pernah meruqyah seseorang hanya dengan membaca suratul Fatihah. Dan Rasulullah SAW membenarkannya dengan bersabda, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menamainya Al-Fatihah sebagai fondasi Al-Quran, dan beliau mengatakan bahwa fondasi Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu Sufyan bin Uyainah menamainya dengan sebutan Al-Waqiyah, yaitu pelindung. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, lalu sampailah kita bacaan Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Katsir, ini adalah doa terbesar yang bisa dipanjatkan seorang hamba, karena hidayah mencakup hidayah ilmu, hidayah amal, hidayah istiqomah, ada hidayah hingga akhir hayat. Kemudian Allah menjawab, Haza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya setiap sholat, ya, setiap rakaat, setiap Al-Fatihah, Allah menjamin jawaban doa kita. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kadang ada pertanyaan, mengapa Al-Fatihah wajib dalam sholat? Di sini di dalam tidak menegaskan Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau induk Al-Quran, As-Sabil Masani atau 7 ayat yang diulang, karena ia diulang dalam setiap rakaat sholat. Rasulullah SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tuh yang nggak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah bukan sekedar bacaan, tapi ruh dari sholat itu sendiri. Sahabat Jundu, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat berdasarkan hadis sahih yang tegas, bukan sekedar pendapat ulama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, La sholatu liman yaqra'u bi fatihatil kitab. Itu tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah atau suratul Fatihah. Ini ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata-kata la salatah, tidak ada sholat, dalam bahasa Arab menunjukkan penafian absahan ini bukan sekedar pengurangan pahala. Artinya tanpa Al-Fatihah sholat itu nggak sah. Bukan hanya kurang sempurna, tapi tidak dihitung sebagai sholat.
Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan banyak nama, di antaranya Ummul Quran, ya kan, tadi kita bilang Ummul Quran, Ashabul Masani yang diulang-ulang. Mengapa disebut induk? Karena seluruh isi Al-Quran diringkas di dalam Al-Fatihah, yaitu di dalamnya ada tauhid rububiyah, Rabbil Alamin, ada tauhid uluhiyah, Iyyaka na'budu, ada tauhid asma wa sifat, Ar-Rahmanur Rahim, ada hari akhir, Maliki Yaumiddin, dan doa dan hidayah, yaitu ada di Ihdinas Syiratal Mustaqim. Nah, di sini menjelaskan bahwa sholat adalah ibadah terbesar. Maka inti Al-Quran lah yang dijadikan bacaan wajib di dalamnya. Dan kemudian kenapa Al-Fatihah wajib dalam sholat? Udah jelas kan? Ini adalah yang paling istimewa adalah dialog antara Allah dan hambanya. Yang tadi sudah dibahas, ya kan? Apabila kita baca surat Al-Fatihah, maka Allah menjawabnya langsung. Dijawab seperti itu. Dan inilah yang keistimewaan daripada surat Al-Fatihah. Tidak ada surat lain dalam sholat yang memiliki dialog langsung seperti ini. Maka sholat tidak dianggap sholat tanpa dialog tersebut. Kemudian keistimewaan Al-Fatihah itu mengumpulkan semua rukun ibadah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seluruh rukun ibadah terkumpul dalam Al-Fatihah. Di situ ada pujian pada Allah, di dalam Alhamdulillahirabbil alamin ada pengagungan dan rasa takut, ya kan? Maliki Yaumiddin. Di sini ada tauhid ibadah, Iyyaka na'budu, ada tawakal dan permohonan pertolongan, wa iyyaka nasta'in, dan ada juga kita meminta permohonan hidayah, Ihdinas Syiratal Mustaqim. Inilah yang menjelaskan bahwa sholat tanpa Fatihah ibadah nggak ada ruh. Jadi jelas ya mengapa di dalam suatu wajib ada suratul Fatihah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung, di surah Al-Hijr ayat 87. Nah, di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Sab'ul Masani adalah Al-Fatihah yang disebut terpisah dari Al-Quran karena keagungannya. Nah, dalam sholat kita wajib berdoa, dan doa paling lengkap ada di surah Al-Fatihah. Dasar luar biasa, Masya Allah. Kemudian gimana ijma' para ulama tentang kewajibannya? Menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan imam mazhab sepakat bahwa Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Perbedaan hanya pada sholat sirriyah dan jahiriyah, makmun atau imam. Namun keutamaan dan kedudukan sebagai inti sholat tidak diperselisihkan. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, Al-Fatihah itu wajib ya dalam sholat karena perintah langsung Rasulullah SAW. Ia adalah inti seluruh Al-Quran. Ia merupakan dialog langsung dengan Allah. Ia mengumpulkan tuh seluruh rukun ibadah, ya doa terbesar seorang hamba. Makanya sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Sahabat Junior yang rahmati Allah SWT, setelah mengetahui kisah turunnya Al-Fatihah, masihkah kita membacanya dengan terburu-buru? Masihkah kita mengucapkan tanpa penghayatan? Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, Allah mendengar, Allah menjawab, Allah menjanjikan hidayah. Al-Fatihah bukan hanya pembuka mushaf, tapi pembuka jalan hidup kita. Semoga setelah ini sholat kita menjadi lebih hidup, doa kita lebih tulus, dan hubungan kita dengan Allah SWT semakin dekat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja bisa Anda sampaikan dari kisah turunnya suratul Fatihah dan menjadi motivasi dan inspirasi buat sahabat Jundu agar bisa mengambil hikmah dari apa yang Anda sampaikan ini. Ana dari Robi, salam di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.